kabar hari ini? Kabar hari ini luar biasa, Pak. Ya, baik. Nah, sesuai perencanaan yang sudah kita sepakati bahwa hari ini kita akan melakukan praktik coaching. Iya. Tapi sebelumnya, sebelum mulai coaching nanti, saya akan mengajukan beberapa pertanyaan, Bu, yang akan saya nilai hari ini adalah yang sesuai dengan rubrik penilaian, yaitu menyangkut pertama mungkin yang sesuai dengan alur tirta ya Bu ya. Iya. Ya, bagaimana Ibu bisa masalah presensi ya, kemudian mengajukan pertanyaan yang berbobot, kemudian bagaimana juga coaching merespon pertanyaan dari coach tentunya ya. Nah, dan jangan lupa juga disesuaikan dengan prinsip-prinsip dalam coaching Bu ya, tentang kemitraan, kemudian proses kreatif ya, dan juga bagaimana memaksimalkan potensi dari coaching ya. Oke. Bu, baik, untuk yang mungkin saya akan mengajukan beberapa pertanyaan. Yang pertama mungkin kompetensi apa kira-kira yang akan Ibu kembangkan pada coaching kali ini? Ya, kompetensi yang akan saya kembangkan Pak, yang pertama kompetensi presence atau kehadiran penuh, kemudian mendengarkan dengan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot Pak kepada coaching. Kira-kira yang lebih spesifik lagi, kira-kira Bu yang kompetensi apa ya? Iya, yang ingin saya kembangkan lebih spesifik, yang ini mendengarkan dengan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Oke, baik. Nah, untuk indikatornya ya Pak, bagaimana Ibu indikator yang Ibu inginkan dalam proses coaching hari ini? Iya, yang indikator yang hendak saya inginkan nanti ke depan, yakni coaching bisa menemukan solusinya dengan sendiri, kemudian menentukan langkah-langkah yang akan coach lakukan dalam proses coaching nanti Pak. Oke, baik. Oke, mungkin itu Bu yang pertanyaan saya ajukan, dan mungkin kita lanjut ke proses coaching. Iya. Oke, baik. Ya, siap. Ya. Selamat siang Ibu Yorina. Selamat siang Ibu Desi. Bagaimana kabar hari ini? Baik, Ibu bagaimana dengan kabar Ibu Desi? Ya, puji Tuhan dalam keadaan sehat. Nah, saya ingin bertanya, ada apa Ibu Yorina menelpon saya tadi? Iya Bu, jadi maksud saya menelpon karena saya ingin berbincang lebih dengan Ibu Desi. Iya, memangnya ada masalah apa Bu? Iya Bu, jadi begini ceritanya, mungkin saya memberikan gambarannya saja. Jadi waktu kemarin kan itu proses literasi, dimana kan Ibu juga tahu bahwa saya perwaliannya kelas 12F, dimana kalau jam literasi wali kelas mendampingi akan siswa-siswa yang ada di dalam kelas dalam proses literasi. Selesai literasi, saya spontan menanyakan kabar mereka terkait proses pembelajaran sejauh ini. Nah, sontak ada beberapa anak yang dimana anak ini aktif dalam pembelajaran, mengatakan bahwa ada beberapa teman sejawat yang ketika melakukan proses pembelajaran atau memberikan materi, mereka monoton dan membuat anak-anak yang di dalam kelas ini menjadi sedikit bosan Ibu. Oke, jadi di sini di saat pembelajaran Ibu bertanya di perwalian bahwa ada beberapa siswa yang mengeluhkan dalam proses pembelajaran ada rekan sejawat yang mengajar monoton, artinya hanya teaching center ya Bu? Iya, benar sekali. Nah, iya. Jadi menurut Ibu kira-kira bagaimana Bu itu untuk permasalahannya? Menurut saya sebenarnya untuk ke depan saya ingin teman-teman rekan sejawat saya, mungkin kenapa mereka juga menjadi monoton Ibu, karena mungkin ya ini hanya indikasi saya pribadi, mungkin karena waktu mereka sudah tidak lama lagi mengajar atau sudah memasuki masa purna bakti, sehingga mereka kurang kreatif dalam proses pembelajaran Bu. Oh, oke. Jadi yang saya lihat di sini rekan sejawat dilihat dari performanya ya Bu, mereka sudah memasuki masa pensiun. Maka dari itu mungkin dari segi pembelajarannya mereka hanya teaching center. Nah, di sini Bu, kira-kira idealnya harusnya seperti apa Bu untuk proses pembelajaran agar terjadi pembelajaran yang kreatif dan siswa merasa nyaman dengan pembelajaran? Nah, sebenarnya Bu, kalau untuk pembelajaran kan
kita sebagai guru otomatis kita harus memberikan yang terbaik kepada murid, terutama dalam proses pembelajaran. Biasanya kalau misalnya hanya tulis buku sampai selesai, otomatis anak-anak akan bosan. Cobalah kita untuk misalnya memberikan materi lewat YouTube, mengajak mereka menonton, terus bisa juga diselipkan ice breaking atau games, sehingga dalam proses pembelajaran misalnya sepanjang 2 jam pembelajaran itu mereka tidak bosan, Bu, dan mereka lebih bersemangat tentunya fokus dalam pembelajaran. Iya, jadi di sini saya menangkap bahwa dalam proses pembelajarannya menurut Ibu Yorina idealnya dengan menggunakan video pembelajaran melalui channel YouTube, kemudian menggunakan pemanfaatan media digital ya Bu, supaya ke depan anak-anak tidak bosan dalam proses pembelajaran. Nah, menurut Ibu range kalau mau kasih angka 1 sampai 10 kira-kira metode ini bisa sampai di range berapa Bu? Kalau untuk sekarang karena mereka hanya monoton, saya melihat skalanya 0 sampai 10 mungkin ada di angka 6. Akan tetapi Bu, ketika misalnya pemanfaatan media digital itu berlangsung, mungkin mereka bisa pada proses angka 8. Iya, luar biasa sekali untuk pengamatan Ibu Yorina ya, dari angka 6 ke 8 ketika akan melaksanakan pembelajaran dengan menggunakan pemanfaatan media digital. Nah, saya akan bertanya Bu, lewat pemanfaatan media digital ini bagaimana Ibu Yorina memberitahu kepada rekan sejawat yang mengalami pembelajaran yang teaching center, gimana Bu? Saya memang sudah merencanakan akan bagaimana untuk supaya kita sama-sama bisa maju bersama, dalam artian pemberian materi terhadap siswa itu jangan hanya si guru A, si guru B yang kreatif, terus si guru C, si guru D dan seterusnya hanya monoton, tapi dalam tindakan ini saya akan mencoba mengkonsultasikan dengan wakil kurikulum, terus kepada pimpinan juga kepada Bapak Kepala Sekolah bagaimana untuk saya bisa mendesiminasikan akan bagaimana pembelajaran itu bisa menyenangkan di kelas, agar supaya teman-teman yang belum melaksanakan pembelajaran yang menyenangkan di kelas dan tentunya pemanfaatan media digital bisa berkembang dari tahap ke tahap begitu. Iya, luar biasa sekali Ibu ya untuk rencana ini. Jadi di sini saya menangkap bahwa Ibu akan berkoordinasi dengan kepala sekolah dan wakakur dalam rangka untuk peningkatan kompetensi dari gurunya dengan melakukan desiminasi. Nah, langkah ini sudah luar biasa sekali Bu untuk dilakukan. Jadi di sini kedepannya ya Bu, kira-kira kapan pelaksanaan untuk rencana kegiatan ini Bu? Tentunya saya akan konsultasi dulu dengan wakakur, terus melihat jadwal yang ada. Ketika sudah ada jadwal, mungkin Bu butuh seminggu sampai 2 minggu sampai pada hasil produk Bu, di mana saya sudah diseminasi, terus Bapak Ibu guru yang ada di sekolah sudah bisa melakukan pembelajaran yang bersifat kreatif dengan pemanfaatan media digital sampai kepada murid begitu yang ada di kelas. Iya. Jadi di sini Ibu akan melaksanakan di 1 minggu berjalan ini ya, untuk perencanaannya akan dikoordinasi dengan kepala sekolah dan wakakur, melihat jadwal dari guru-gurunya supaya klop ya Bu. Ya. Jadi kedepannya itu yang Ibu Yorina akan laksanakan. Nah di sini Bu, saya akan bertanya lagi, kira-kira siapa yang akan Ibu libatkan dalam proses ini Bu? Tentunya yang akan saya libatkan itu rekan sejawat, terus ada juga kepala sekolah dan wakakur, dan terutama yang akan menjadi poin penting itu adalah siswa. Iya, luar biasa sekali. Jadi di sini rekan sejawat yang akan dilibatkan, kepala sekolah, wakakur dan juga siswa. Nah, saya berharap ya Ibu ke depan boleh dilaksanakan dengan baik. Semoga sukses untuk perencanaan ini. Saya tetap berharap yang terbaik, tetap memberikan motivasi kepada Ibu Yorina supaya apa yang direncanakan saat ini boleh berhasil. Oke Bu. Iya. Ada lagi yang Ibu bisa mau sampaikan lagi? Sejauh ini hanya ini dulu, mungkin ke depan kalau misalnya ada hal-hal yang ingin saya konsultasikan ke Ibu, mohon untuk Ibu bisa meluangkan waktu
diskusi ini, lewat perbincangan ini, ke depan kita bisa menjalin kerjasama untuk ke depan siswa lebih baik lagi. Iya, betul sekali Bu. Jadi nanti selesai perencanaan ini kemudian pelaksanaannya, boleh Ibu Yorina menghubungi saya untuk membahas tindak lanjutnya Bu. Iya. Kira-kira gimana perkembangannya dari sebelumnya? Apa berhasil atau tidak? Nah itu nanti kita komunikasikan kembali lagi ya Bu. Iya, Bu. Iya. Untuk saat ini sampai di sini dulu ya Bu. Selamat siang. Selamat siang, Ibu Iya. Prisil. Semangat ya Bu. Semangat. Oke. Ya, selamat siang Ibu Prisil. Selamat siang Pak. Oke, Ibu sudah melakukan proses coaching tadi, gimana perasaannya Bu? Perasaannya luar biasa senang Pak. Oke, nah setelah melakukan coaching ini, mungkin saya akan melakukan atau menanyakan beberapa pertanyaan di pasca observasi kali ini Bu. Yang pertama, apa saja yang sudah Ibu lakukan setelah melakukan coaching ini terkait indikator ketercapaian yang Ibu inginkan? Ya, dalam pelaksanaan coaching tadi Pak, saya sudah menjalankan berdasarkan alur tirta. Tahapan-tahapannya yang pertama ada tujuannya, kemudian identifikasi, rencana aksi dan tanggung jawab. Nah, di sini saya menggali dari coaching sendiri, menemukan solusinya sendiri berdasarkan langkah-langkah yang dia telah dibuat oleh coaching Pak. Ya, saya juga tadi sudah mengamati Ibu luar biasa sudah sesuai dengan alur tirta Bu ya. Iya. Nah, mungkin yang selanjutnya Bu, kira-kira kompetensi apa lagi kira-kira yang Ibu ingin kembangkan? Ya, dalam pelaksanaan proses coaching tadi, kompetensi yang ingin saya kembangkan dan ingin saya gali lebih dalam terkait kompetensi, yakni di rencana aksi Pak. Di dalam alur tirta saya memilih untuk tahapan yang rencana aksi, karena di situ saya ingin mencoba lebih menggali lebih dalam terkait rencana-rencana ke depan yang akan dibuat coaching Pak. Iya, baik. Ya, luar biasa Bu ya. Mungkin saya berharap nanti ke depannya kita bisa ini lagi untuk proses coaching seperti ini supaya kita bisa hal-hal yang menyangkut persoalan-persoalan atau pembelajaran kita bisa selesaikan bersama. Terima kasih Bu Prisil. Ya, terima kasih Ya, Pak. selamat siang. Ya, ya, selamat siang Ibu Yorina. Selamat siang, Ibu Prisil. Bagaimana kabar Ririn? Luar biasa, Ibu. Bagaimana kabar dari Ibu? Iya, puji Tuhan saya juga dalam keadaan baik Bu. Nah, pada saat ini saya akan mengajukan beberapa pertanyaan kepada Ibu Yorina sebelum Ibu melakukan coaching dengan coaching. Nah, di sini saya akan mendiskusikan untuk rubrik penilaian yang akan Ibu Yori laksanakan pada proses coaching, mengamati proses coaching antara coach dan coaching sesuai rubrik penilaiannya Bu. Nah, apakah sudah sesuai dengan alur tirta atau belum? Kemudian bagaimana Ibu memberikan pertanyaan yang berbobot, bagaimana coaching merespon dan menanggapi pertanyaan dari coachnya. Kemudian melaksanakan sesuai prinsip coaching. Yang pertama, membangun kemitraan, percakapan yang kreatif, dan memaksimalkan potensi yang dimiliki oleh coachingnya. Nah, di sini saya akan mengajukan pertanyaan. Yang pertama Bu, kompetensi apa yang ingin Ibu Yorina kembangkan dalam proses coaching saat ini Bu? Iya baik Bu, tentunya saya akan mengembangkan tiga kompetensi yang ada, yaitu yang pertama presence atau kehadiran penuh, Ya. terus yang kedua mendengarkan secara aktif, dan yang ketiga memberikan pertanyaan yang berbobot Bu. Oke, selanjutnya pertanyaan yang kedua ya Bu, kompetensi mana yang akan Ibu kembangkan secara spesifik terkait dalam proses coaching yang akan Ibu laksanakan? Iya Bu, saya akan mengembangkan kompetensi mendengarkan secara aktif, dan yang tentu yang terakhir saya akan mengembangkan kompetensi memberikan pertanyaan yang berbobot terhadap coach. Oke, pertanyaan selanjutnya ya Bu, kira-kira Ibu ya, indikator bagaimana yang diinginkan oleh Ibu Yorina dalam proses coaching? Sebagai coach tentunya saya ingin agar si coach tersebut Bu bisa menemukan sendiri akan solusinya dari apa yang menjadi masalah, terus menemukan juga strategi atau langkah-langkah apa yang akan dipakai sebagai seorang coach untuk menyelesaikan permasalahan yang ada, begitu. Oke, ya demikian untuk pra observasi kali ini ya Bu. Tetap semangat dalam melakukan proses coaching ya Bu. Ya. Oke, selamat siang Bu. Selamat siang Ibu Iya. Prisil, terima kasih. Terima kasih. Ya.
Selamat siang Pak Laode. Ya, selamat siang. Ngomong-ngomong kemarin Bapak sempat WA saya terkait mungkin ada yang ingin disampaikan. Iya Bu, jadi kemarin saya sempat menghubungi Ibu. Sebenarnya saya punya sedikit masalah Ibu tentang kegiatan pembelajaran saya di sekolah menyangkut anak-anak saya Bu, anak-anak perwalian saya. Ada apa Bapak dengan perwaliannya Bapak? Iya, sebelumnya saya berterima kasih atas waktu dan kesempatan yang Ibu sediakan buat saya. Jadi gini Bu, di kelas saya itu ada beberapa anak gitu yang memang sudah 2 minggu ini jarang masuk sekolah gitu. Tapi ada yang satu lagi atas nama Michael ini Bu, sudah 2 minggu lebih lah gitu, dia tidak pernah masuk sekolah gitu Bu. Ini jadi pikiran buat saya Bu, gimana mengatasi anak-anak ini. Oh begitu Bapak. Kira-kira kenapa Bapak ingin mengajak saya untuk konsultasi akan masalah Michael dan kawan-kawan? Ya, di samping saya dekat juga dengan Ibu selama ini, ketika ada hal yang masalah yang saya hadapi, saya sering sampaikan ke Ibu dan Ibu bisa memberikan banyak solusi kepada saya Bu. Oh iya begitu. Terus kalau dari permasalahan tadi, Bapak menyebutkan bahwa ada masalah tentang Michael dan kawan-kawan, bisa diceritakan? Ya, jadi gini Bu, saya juga sudah mengunjungi beberapa siswa, termasuk kemarin Bu, saya sudah mengunjungi Michael dan bertemu dengan orang tuanya. Cuman di rumah juga cuma ada ibunya, karena bapaknya ternyata kerja luar daerah gitu Bu. Sementara ibunya Michael ini juga cuma ibu rumah tangga. Nah, saya coba konfirmasi ke anak, kenapa nggak masuk sekolah? Ternyata alasannya cuman karena tidak punya uang jajan, tidak punya uang transport gitu. Jadi, tapi saya pikir mungkin kalau cuma masalah itu mungkin sementara jarak ke sekolah juga tidak terlalu jauh, mungkin seharusnya dia bisa ke sekolah gitu. Oh begitu Bapak. Terus kalau dari Bapak sendiri bagaimana melihatkan Michael tersebut? Iya, jadi gini Bu, yang jadi masalah ini saya melihat mungkin bukan cuma faktor Michael ini karena tidak punya uang jajannya atau tidak punya transport. Karena saya melihat di kelas juga Michael ini kurang aktif, ya kurang lebih cenderung menyendiri gitu, nggak mau bergaul dengan teman-teman yang lain. Nah, sehingga saya berpikir jangan-jangan bukan cuma faktor itu saja, tapi mungkin kegiatan pembelajaran di kelas ini mungkin yang kurang menarik gitu. Jadi mungkin saya lihat mungkin perlu ada perubahan dalam pembelajaran di kelas mungkin yang lebih baik mungkin agar mereka bisa termotivasi datang ke sekolah gitu, Oh begitu. Terus kalau dari Bapak Laude sendiri, langkah-langkah apa yang akan Bapak lakukan ke depan atau terobosan apa? Nah, ini saya sudah pikirkan Bu, karena mungkin di samping saya mungkin kurang intens dalam mendampingi anak-anak ini yang bermasalah ini, kemudian mungkin saya mungkin lebih memberikan motivasi lebih kepada mereka, perhatian yang lebih lah. Kemudian juga mungkin saya perlu merancang pembelajaran yang lebih baik lagi supaya bisa mengakomodir mungkin apa yang menjadi minat belajar mereka, kemudian apa yang menjadi kebutuhan belajar mereka lah, supaya di kelas mungkin mereka bisa lebih semangat, lebih mengikuti pembelajaran, bisa menyenangkan, dan tentunya bisa lebih termotivasi untuk datang ke sekolah dan ikut belajar gitu. Oh begitu Bapak, wah bagus sekali itu Bapak. Nah kira-kira dari langkah-langkah terobosan yang akan Bapak rancang ke depan, Bapak kalau ada di posisi 0 sampai 10 skalanya, Bapak berada di poin berapa? Mungkin Bu, kalau saya bisa menilai mungkin di antara level 7 lah gitu. Sementara kan kita berharap anak-anak ini bisa sempurna lah gitu Bu ya, supaya mereka bisa termotivasi belajar. Kemudian harapannya saya sebagai wali kelas mereka naik kelas semua gitu Bu. Terus untuk mengatasi hal tersebut apa yang akan Bapak lakukan? Iya, saya sudah coba merancang-rancang ini Bu, menyangkut di samping mendampingi mereka lebih intens, memberikan motivasi-motivasi, mungkin kegiatan pembelajaran yang harus saya rancang lebih menarik lagi supaya mereka di kelas bisa senang begitu mengikuti pembelajaran. Mungkin kegiatan pembelajarannya bisa yang benar-benar berpihak kepada murid, kemudian pembelajaran yang mereka bisa termotivasi untuk ikut kegiatan pembelajaran, dan harapannya mereka rajin datang sekolah dan
mereka bisa naik kelas semua. Bagus sekali itu Bapak. Dan mungkin juga Bu, saya akan coba integrasikan juga dengan pembelajaran sosial emosional Bu, supaya mereka bisa memanage diri mereka, bisa berkolaborasi dengan teman-temannya gitu, dan yang terpenting mereka punya kepribadian dalam mengambil keputusan yang bertanggung jawab. Oke, baik Bapak, itu luar biasa sekali ya Pak ya. Selanjutnya realisasinya ke depan bisa mulai dari kapan Pak? Ya, saya pikir mungkin 1-2 hari ini saya sudah harus terapkan agar anak-anak ini juga tidak ketinggalan jauh dengan pembelajarannya, mereka bisa termotivasi dan rajin datang sekolah. Nah, untuk komitmen sendiri Pak, apa yang akan Bapak lakukan? Ya, tentu saya berkomitmen dan saya bekerja keras untuk anak-anak ini bisa berubah diri mereka agar termotivasi. Seperti Michael ini bisa lebih bisa termotivasi untuk datang ke sekolah dan ikut belajar, bisa bersosialisasi dengan teman-temannya di kelas, dan tentunya kegiatan pembelajaran di kelas lebih menyenangkan buat mereka, dan apa yang menjadi kebutuhan belajar mereka bisa saya penuhi gitu, sehingga mereka bisa tuntas dalam pembelajaran dan bisa naik kelas semua. Selanjutnya kira-kira nih Pak, untuk menciptakan dan mewujudkan akan rencana Bapak, siapa saja yang akan Bapak libatkan? Ya, pastinya Bu, orang tua siswa yang paling utama, supaya orang-orang siswa saya ini seperti Michael ini bisa mendapatkan pendampingan dari orang tua, diberikan motivasi, supaya mereka dipantau lah di rumah, supaya mereka bisa giat belajar dan rajin datang sekolah. Dan juga mungkin saya akan berkolaborasi dengan guru-guru mata pelajaran lainnya, supaya mereka yang ketinggalan materi seperti Michael ini bisa diberikan kebijaksanaan gitu Bu, didampingi supaya Michael bisa menyesuaikan gitu tentang mata pelajaran yang tertinggal gitu, sehingga Michael dan teman-teman yang ketinggalan ini bisa tuntas dalam pembelajaran. Juga saya mungkin bisa sharing-sharing tentang pembelajaran yang berpihak pada murid, mungkin pembelajaran berdiferensiasi mungkin cukup efektif, mungkin diterapkan kepada siswa-siswa. Mungkin saya akan coba komunikasi dengan guru-guru mata pelajaran lainnya. Wah, bagus sekali Kang Bapak rencananya ke depan. Apa masih ada yang ingin Bapak sampaikan? Sebelumnya mungkin saya merasa lebih tercerahkan setelah berbincang-bincang dengan Ibu. Tentunya saya berterima kasih atas waktunya Ibu yang sudah memberikan kesempatan kepada saya mencurahkan perasaan persoalan saya, dan saat ini saya merasa senang. Mudah-mudahan yang menjadi harapan saya strategi-strategi ke depan ini saya bisa implementasikan dengan lebih baik. Wah, iya Bapak, tentunya saya juga berterima kasih karena lewat permasalahan dari siswa dari Pak Laude, saya juga mendapatkan pengalaman terbaru yang dimana siswa juga kita harus lihat akan situasi dan kondisinya agar supaya untuk menentukan akar permasalahannya bisa sesuai, begitu ya Pak ya. Saya rasa juga topik pembicaraan ini sudah berakhir karena Bapak tadi sudah merampungkannya. Dengan harapan saya ke depan Bapak tetap semangat agar sebagai guru, sebagai tenaga pendidik juga bisa berkompetisi dengan teman-teman yang lainnya guna untuk meningkatkan kompetensi yang ada, terutama untuk merealisasikannya kepada siswa. Jadi saya pribadi, saya berterima kasih dan saya harap Bapak tetap semangat akan rencana dan cita-citanya supaya ke depan bisa lebih baik lagi. Iya Bu, terima kasih banyak atas waktunya. Iya, terima kasih Bapak. Selamat siang. Oke. Ya, selamat siang Ibu Yorina. Selamat siang Ibu Prisil. Bagaimana kabar hari ini Ibu? Baik Bu. Bagaimana juga kabar dari Ibu Prisil? Ya, luar biasa, puji Tuhan dalam keadaan sehat. Baik Bu. Oke, saya akan memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada Ibu Yorina setelah melakukan observasi dengan coachingnya ya Bu. Iya. Nah, pertanyaan saya, apa saja yang sudah Ibu lakukan dalam proses melakukan coaching, indikator ketercapaiannya yang diinginkan oleh Ibu Yorina, kira-kira apa ya Bu? Jadi Bu, dari coaching kali ini saya sudah melakukan coach dengan Alur Tirta yang dimana menanyakan tujuan, terus mengidentifikasi rencana aksi sampai pada proses tanggung jawab. Dan pada dasarnya juga yang menjadi keinginan saya
coaching, saya ingin coach saya ini bisa menemukan solusi dari permasalahannya, dan tak lupa juga dia bisa merancang strategi atau langkah-langkah agar supaya permasalahannya bisa terlaksana atau bisa terselesaikan dengan baik, Bu. Oke, Bu. Jadi tadi pada saat melaksanakan coaching, saya mengobservasi Ibu sebagai seorang coach dan coachingnya. Saya sejauh ini ya Bu, saya melihat proses coachingnya itu antara Ibu Yorina dan Pak Laode itu sudah terlaksana dengan baik sesuai dengan alur tirta, yakni tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawabnya ya Bu. Nah, di sini saya ingin bertanya kepada Ibu, kira-kira Bu, kompetensi apa lagi yang ingin Ibu kembangkan berdasarkan proses coaching yang telah Ibu laksanakan tadi? Yang ingin saya kembangkan ke depannya, Bu, saya ingin mengembangkan rencana aksi yang dimana ketika misalnya saya juga dipercayakan sebagai coaching, saya bisa menemukan atau menuntun dari proses si coaching tersebut bisa menjalankan prosesnya, terutama dia bisa menemukan solusinya, dan ke depan dia bisa menggali sendiri potensi yang ada dalam dirinya terhadap rencana atau permasalahan yang dihadapi. Oke. Sampai di sini dulu ya Bu. Semoga kedepannya ketika melaksanakan proses coaching bisa lebih baik lagi dari pada saat pelaksanaan hari ini. Iya. Tetap semangat Bu, tetap semangat. Nanti kita jumpa lagi di lain kesempatan ya Bu. Iya, Bu. Oke. Terima kasih Bu Krisi. Selamat siang. Oke, selamat siang Pak Laude. Apa kabar hari ini? Selamat siang Ibu Yorina. Kabar baik Bu, gimana Ibu hari ini? Saya juga baik Bapak. Tapi sebelum Bapak melakukan proses coaching, saya di sini akan menanyakan beberapa pertanyaan terkait untuk diskusi rubik penilaiannya nanti Bapak. Nah, Bapak hari ini saya akan amati dan nilai sesuai dengan rubik penilaian. Terus apakah sudah sesuai dengan alur tirta? Terus Bapak juga bagaimana coaching merespon akan pertanyaan dari Bapak sebagai coach, dan tentunya jangan lupa juga Bapak harus menyelipkan yang dinamakan dengan prinsip coaching, diantaranya kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi yang ada. Bisa kita mulai untuk pertanyaan pertama Pak? Bisa sih. Oke. Jadi untuk pertanyaan pertama, kompetensi apa yang Bapak akan kembangkan pada proses coaching kali ini? Ya, tentu yang ingin dikembangkan tentunya sesuai dengan kompetensi coaching itu sendiri, yaitu kehadiran penuh, kemudian mendengarkan aktif, dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Nah, untuk pertanyaan kedua, tadi Bapak sudah menyebutkan bahwa ada 3 kompetensi yang akan dikembangkan. Nah, kalau dari Bapak sendiri, kompetensi mana yang akan Bapak kembangkan secara spesifik? Ya, tentu yang paling spesifik mungkin bagaimana kita mendengarkan secara aktif, kemudian supaya bisa menggali potensi dari coach itu sendiri. Pastinya saya fokusnya ke bagaimana memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Terus untuk pertanyaan terakhir ya Pak ya, indikator yang bagaimana yang Bapak inginkan dalam proses coaching hari ini? Ya, saya berharap coach bisa menggali potensinya supaya dia bisa menemukan atau mencari solusi dari permasalahannya sendiri, sehingga dia bisa mengatasi apa yang menjadi masalahnya. Wow, gitu ya Pak ya. Demikian dulu observasinya kali ini, dan silakan Bapak bisa lanjutkan untuk proses coaching dengan coach. Oke Bapak, selamat siang dan terima kasih. Oke, terima kasih. Ya, selamat siang Pak. Gimana kabarnya Ibu? Kabarnya baik Pak. Gimana kabar dari Pak Laude? Baik juga Bu, sehat hari ini. Iya. Oke, Ibu sempat menghubungi saya, ada yang ingin disampaikan Bu, yang dibicarakan? Iya Pak, saya mau menghubungi Bapak karena saya ingin berbagi dengan Bapak terkait masalah yang saya alami Pak. Oh iya? Masalah apa itu Bu? Gini Pak, di sekolah saya terutama di ruang jurusan saya ada beberapa guru-guru senior yang memang melakukan pembelajaran yang masih konvensional.
Jadi ketika masuk di dalam kelas masih menggunakan pembelajaran yang klasikal, artinya pembelajaran yang hanya mencatat saja Pak, sehingga di situ siswa dari perwalian saya melapor kepada saya bahwa mereka itu bosan Pak ketika pembelajaran yang masih konvensional gitu Pak. Jadi masalahnya di sini pada siswa ya, mereka dalam pembelajaran mereka merasa mungkin kurang menarik gitu ya. Iya Pak. Setelah Ibu amati mungkin banyak guru-guru sendiri kayaknya ya yang Iya, Pak. menerapkan pembelajaran yang konvensional gitu ya. Iya. Ibu boleh ceritakan lebih detail lagi kira-kira masalahnya sampai jadi menjadi masalah serius buat Ibu itu gimana? Ya gini Pak, jadi di perwalian saya mereka menyampaikan bahwa mereka kurang tidak bagaimana ya dalam proses pembelajaran untuk mata pelajaran yang bisnis online ini, mereka merasa tidak menyenangkan Pak, karena guru yang masuk di dalam kelas tersebut, terutama memang guru yang mengajar di situ Pak, memang guru sudah senior. Jadi untuk pengelolaan atau pemanfaatan media digital dalam proses pembelajaran sangat kurang, sehingga jumlah jam mengajar di situ 6 jam Pak. Coba bayangkan anak-anak melaporkan kepada saya mereka kurang nyaman pembelajaran yang lama, terus hanya mencatat, kemudian hanya menjelaskan atau ceramah, sehingga di situ mereka mengeluhkan kepada saya dengan pembelajaran yang diberikan oleh guru tersebut Pak. Iya. Jadi sejauh ini kalau Ibu amati ya, Iya. Dari persoalan yang terjadi ini, kira-kira upaya yang Ibu sudah lakukan gitu ya sekarang ini, kira-kira kalau kita lihat skalanya dulu ya, pencapaiannya untuk proses pembelajarannya, kalau kita ambil skala 1 sampai 10 gitu, kira-kira sebenarnya upaya-upaya yang Ibu sudah lakukan kira-kira berada di level berapa gitu? Nah, upaya yang saya lakukan untuk terhadap guru ini memang masih di angka 6 Pak. Nah, saya akan berupaya supaya di level angka 6 ini bisa naik ke level 8. Ya. Iya, dengan cara Pak saya akan berupaya untuk berkolaborasi dengan guru tersebut, membimbing atau mementoring, memberikan masukan-masukan ketika kalau mengajar yang berdiferensiasi itu seperti apa, dengan memanfaatkan media digital. Nah, media digital ini dapat berupa misalkan pemanfaatan media LCD proyektor, membagikan video-video pembelajaran yang menarik, melakukan ice breaking, sehingga di sini siswa tidak merasa bosan dengan proses pembelajaran yang diberikan oleh guru tersebut. Nah, di sini tentu saya akan memberikan pendekatan kepada guru tersebut untuk melakukan pembelajaran yang berbasis digital dalam pemanfaatan media digital agar supaya pembelajarannya dapat menyenangkan, begitu Pak. Wah, luar biasa sekali Bu ya. Iya. Pada dasarnya sebenarnya yang disampaikan tadi gagasan-gagasannya sudah sangat baik untuk diterapkan dan istilahnya berbagi kepada namanya guru-guru senior ini ya, supaya mereka lebih termotivasi dalam menerapkan strategi-strategi pembelajaran yang menyenangkan gitu ya Bu ya, supaya anak-anak juga di kelas lebih senang dalam mengikuti Semangat. Mungkin kira-kira apa langkah Ibu selanjutnya untuk menerapkan strategi yang Ibu rancang ini? Iya, mungkin yang langkah yang pertama saya akan lakukan selain melakukan kegiatan mentoring kepada rekan sejawat, dalam hal ini rekan guru saya. Nah, mungkin saya pertama akan koordinasi dulu, selain melakukan mentoring, saya akan koordinasi dengan kepala sekolah untuk melakukan diseminasi Pak. Nah, diseminasi ini kaitannya supaya dalam jumlah bukan hanya di jurusan saya, tapi dalam jumlah menyeluruh Pak, di dalam ruang lingkup sekolah saya ingin berbagi praktik baik Pak. Bagaimana ketika melaksanakan pembelajaran yang berdiferensiasi, terintegrasi dengan kompetensi sosial emosional, layaknya atau sebaiknya Pak, baiknya seperti apa. Nah, di situ mungkin saya akan diseminasikan kepada rekan sejawat saya. Luar biasa Bu ya. Itu langkah yang sangat baik untuk memberikan praktik baik pada rekan sejawatnya. Nah, mungkin kapan dimulai examnya Bu? Ya, mungkin saya telah mempertimbangkan dari segi waktu Pak. Jadi saya akan koordinasi dengan Wakapur, baik menyesuaikan dengan jadwal yang ada, apalagi kan guru-guru juga mengajar. Saya akan koordinasi dengan Wakapur dan mungkin dalam waktu secepat ini Pak, mungkin 1-2 hari saya akan melaksanakan kegiatan tersebut Pak. Wah, mantap sekali Bu ya. Jadi itu sebenarnya Ibu sudah
bisa melibatkan tadi ya, disampaikan ke Iya. kepala sekolah, kemudian guru-guru, wakil-wakil kepala sekolah bisa dilibatkan untuk merencanakan apa yang menjadi rencana Ibu Priscilia luar biasa. Nah, mungkin apa namanya terakhir ini komitmen Ibu untuk kegiatan yang akan Ibu lakukan ini kira-kira gimana? Ya, komitmen yang akan saya lakukan memang untuk melaksanakan ini tidak mudah, Pak. Maka dari itu saya akan melibatkan rekan sejawat saya yang tentunya lebih paham IT dibandingkan teman saya yang kurang dalam penguasaan IT. Saya akan melibatkan di sini yang pertama ada Ibu Virginia dan Bapak Alfa. Mereka di sini adalah guru desain komunikasi visual. Kami akan berkolaborasi untuk melaksanakan proses pembelajaran ini dan akan diterapkan kepada teman-teman kami atau rekan sejawat kami agar supaya kedepannya bukan hanya 1-2 guru yang bisa melaksanakan pembelajaran berbasis digital, tetapi juga semua guru bisa melaksanakannya. Dan komitmen ini saya akan lanjutkan secara terus-menerus, Pak. Jadi bukan cuma sekali 2 kali, tapi saya terus berupaya untuk dapat melaksanakan yang terbaik, Pak. Iya, luar biasa. Itu udah banyak sekali tuh Bu sebenarnya ya. Mudah-mudahan saya berharap dari strategi-strategi yang Ibu rancang dan akan terapkan, mudah-mudahan bisa maksimal dan bisa ke guru-guru ya, bisa terserah oleh guru-guru, bisa diimplementasikan. Oke, Bu. Kira-kira pembicaraan ini apa? Perasaan Ibu gimana gitu? Ya, pertama Pak, perasaannya tentunya merasa lega, Pak. Artinya apa yang saya pikirkan, kemudian ketika saya kasih curhat ke orang lain, terutama kepada Bapak yang sangat very welcome sekali kepada saya merasa lega sekali, Pak. Jadi ke depan saya terdapat motivasi yang Bapak berikan kepada saya tetap berupaya untuk memberikan yang terbaik demi dan untuk kemajuan dunia pendidikan, Pak, terutama di sekolah saya, Pak. Iya, terima kasih Bu Spesial. Nah, tentu nanti saya berharap kita lihat hasilnya Bu ya, mudah-mudahan yang terbaik. Nanti saya tanya ke Bu, gimana hasilnya nanti Bu ya? Iya. Oke. Terima kasih Bu, mudah-mudahan ide-ide yang Ibu sampaikan sendiri, Ibu gali sendiri, sebenarnya semua lahir dari Ibu sendiri sebenarnya dalam masalah ini. Baik Bu, mungkin kita akhiri saja Bu, nanti saya ada keperluan yang juga Ibu. Iya, nanti saya akan komunikasikan kepada Bapak tindak lanjutnya, hasilnya pada pelaksanaannya seperti apa. Iya, mudah-mudahan di lain waktu ada masalah kita bisa sharing-sharing Bu ya. Iya, terima kasih sekali Terima Pak. kasih, Bu. Oke, Terima selamat kasih, siang, Bu. selamat siang. Iya Bapak, selamat siang Pak. Selamat siang Bu Irina. Apa kabar hari ini? Baik, sangat senang Bu, karena tadi saya sudah menyelesaikan praktek coaching Bu, saya bersyukur berjalan dengan sangat baik. Iya Pak, jadi proses praktek coachingnya sudah selesai. Nah, untuk kedepannya saya akan menanyakan beberapa pertanyaan yang menyangkut setelah di proses coaching tadi. Jadi kita langsung saja ya Pak ya. Yang menjadi pertanyaan pertama, menurut Pak Laude, apa saja yang sudah Pak Laude lakukan atau yang akan Pak Laude lakukan terkait indikator pencapaian dari permasalahan? Ya, tentunya tadi di praktek coaching tadi saya sudah melaksanakan praktek coaching dan menerapkan berdasarkan alur kita, mulai dari tujuan, identifikasi masalah, kemudian rencana aksi dan tanggung jawab. Dan saya juga sudah mencoba menggali potensi dari persoalan yang dihadapi oleh coach dan bagaimana dia bisa mencari solusinya sendiri dan menyelesaikan permasalahannya. Iya Bapak. Untuk selanjutnya, nah ini kompetensi apa yang ingin Bapak kembangkan terhadap proses coaching saat ini? Iya, mungkin pada alur rencana aksi ya. Mungkin tadi saya perlu meningkatkan supaya bisa menggali potensi dari coach itu sendiri, supaya dia bisa menemukan strategi-strategi untuk menyelesaikan masalah sendiri. Mungkin saya lebih meningkatkan bagaimana membuat pertanyaan-pertanyaan yang lebih berbobot agar coach bisa menyelesaikan masalahnya sendiri itu bisa menemukan cara atau strategi yang sangat baik sehingga yang menjadi pokok permasalahan yang dihadapi oleh coach bisa terselesaikan. Oh iya, baik sekali Bapak. Jadi menurut saya ketika Bapak tadi melakukan proses
coaching, Bapak sebagai coach dan ada juga tadi Ibu Prisil sebagai coaching. Nah, di sini saya sudah melihat Bapak bahwa proses coaching ini berjalan sesuai dengan alur yang dimana alur ceritanya sudah ada, terus sudah berusaha untuk menggali juga akan potensi yang ada dan bisa memecahkan permasalahannya sendiri dan memberikan juga Bapak juga sebagai coaching tadi memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Nah tentunya itu sangat-sangat diapresiasi dan ke depan mungkin Bapak bisa lebih mengembangkan kompetensi agar supaya ketika menghadapi situasi yang demikian Bapak bisa berkreasi dan lebih kreatif lagi. Gitu. Jadi saya rasa hanya ini saja. Semoga ke depan lebih mantap lagi dan selamat siang. Terima kasih ya Bapak ya.